Hatur nuhun warga-wargi sadayana. Hayu urang sasarengan ngadeg di payunan pangeran urang buka ibadah dangat ayeuna dina pangartian anu sami. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segalanya, yang disembahkan oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang telah menurunkan hukum Taurat sebagai ketetapan hidup manusia, yang firman-Nya telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama ucapkan amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan masih kami hidup di dunia ini dan kami sehat dan Tuhan sudah berkati, kami bisa melewati tahun yang kemarin dan sekarang kami berada di tahun baru. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali untuk kami semua. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di tempat ini tiada tujuan lain hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya hamba-hamba Tuhan sudah siap mereka untuk melayani dan mereka akan menjadi bagian dari ibadah yang menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah ibadah kami. Terimalah ya Tuhan ibadah pertama di tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan curahkan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau persembahkan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama mari kita ucapkan amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu jemaat semuanya dikasih dalam Tuhan. Kita sudah melewati 2022 dan sekarang kita pagi hari ini kita datang di tempat ini, kita mau sama-sama beribadah di tahun 2023. Puji Tuhan, kita sudah melewati 1 tahun ini semua karena penyertaan Tuhan, amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan puji Tuhan kita bisa sampai ada di tempat ini. Kita masih ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang semuanya kita untuk satu doa sejenak. Kita mau kembali lagi mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab bagi dia segala pujian, bagi dia hormat dan kemuliaan, ucapan syukur, pujian dan pengagungan, itu semua bagi Tuhan kita yang hidup. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, Bapa kami mengucap syukur. Bapa kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik ya Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Karena semua yang telah kami lalui itu bukan karena gagah dan kuat kami ya Bapa. Tetapi itu semua semata-mata karena-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah pencipta kami. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah satu-satunya yang hidup, yang mengendalikan, yang menguasai dan yang berkuasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini
ibadah perjamuan kudus ini itu berkenan kepadamu, di mana kami mau mengingat kembali lagi kasih-Mu yang mati di atas kayu salib demi menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan bagi Dia segala pujian. Kita mengatakan, mengakui bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita. Dia menyelamatkan jiwa kita, dan bagi Dia pujian, bagi Dia segala hormatan pujian. Amin. Sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, katakan, Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Amin. Selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita, katakan, bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, oh segala pujian, hormat serta syukur. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, oh kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, oh selama-lamanya. Terima kasih oh Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari puji Tuhan, ucapkan segala pengagungan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Allahku yang hidup. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allahku ya Tuhan yang hidup, Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau kembali bersama-sama, mau menguji diri kita. Tahun 2023 ini, sepanjang tahun 2022, 1 tahun sudah berlalu, dan 1 tahun ini banyak sekali hal yang perlu kita uji. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya meminta dan mengajak kita semua, mari sama-sama kembali kita menguji diri kita. Kita mau kembali lagi merenungkan apa yang selama ini sudah kita lakukan. Di hadapan Allah kita meminta dan memohon untuk pengampunannya. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang Kau kasihi. Kami tahu ya Tuhan, bahwa sepanjang 1 tahun kemarin, begitu banyak hal yang mungkin kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Dan terlebih lagi ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami di hadapan tahta-Mu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami ya Bapa, meminta pengampunan ya Tuhan atas setiap kesalahan, baik yang kami telah lakukan secara sadar maupun tidak sadar ya Bapa. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan kami pada pagi hari ini, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah Engkau pakai kami terus ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyertai kami, menuntun setiap langkah kami di sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus hidup dengan benar. Biarlah kami bisa bijak dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-Mu penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kami bisa menjalani kehidupan kami selayaknya kami sebagai anak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya beritakan kepada kita semua, kepada saudara sekalian, kepada Bapak Ibu semua, yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah kita mengampuni dosa saudara. Mari sama-sama mengucapkan amin. Mari Bapak Ibu, kembali lagi kita mau berdoa bersama. Di mana kita mau berdoa, di mana doa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Kita mau sama-sama mengatakan dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nanti saya minta dengan hormat dan dengan kasih untuk Bapak Umar bisa maju ke depan. Kita mau sama-sama berdoa untuk ucapan syukur. Mari Pak Umar. Hayu para wargi sadayana urang tumpungkul di payun Gusti, urang ngucapkeun syukur. Nun Allah Rama anu linggih di kerajaan sawarga, anu disembah ku Ibrahim, Ishak sareng Yakub, nu disembah ku abdi di lebet nami Yesus Kristus. Abdi muji syukur dina enjing-enjing ieu rehna Gusti tos ngajejapkeun abdi-abdi sadayana ti bumi abdi sewang-sewangan tug dugikeun ka bumi Gusti ieu. Abdi muji syukur kana panyarengan Gusti. Abdi muji syukur kana kasayan Gusti, Gusti anu sae pisan kanggo kahirupan abdi-abdi sadayana. Abdi muji syukur Gusti tos ngajajabkeun abdi-abdi sadayana sapanjang tahun 2022. Gusti tos nyarengan dina kahirupan abdi, Gusti tos nyakapan sanes kanten kaperyogian abdi-abdi sadayana. Dina kasehatan atapi dina kakiatan oge abdi muji syukur ieu sadayana mungsih karunia Gusti anu dipaparikeun ka abdi-abdi sadayana. Abdi muji syukur Gusti tos nepangkeun abdi dina tahun anu enggah tahun 2023 abdi percanten kamari tahun 2022 Gusti tos nyarengan abdi-abdi sadayana. Gusti tos nyakapan sanes kanten kaperyogian abdi-abdi sadayana. Abdi percanten tahun 2023 langkung sae daripada tahun 2022. Tangtos abdi percanten pisan Gusti anu bakal nyarengan kahirupan abdi-abdi sadayana. Gusti abdi muji syukur karena kapitulung sareng panyarengan Gusti. Gusti tos nyiapkeun sadaya jamaah-jamaah Gusti kanggo bersyukur dina enjing-enjing ieu. Abdi muji syukur karena pitulung sareng panyarengan Gusti. Gusti Yesus atuh abdi ge muji syukur tempat ieu anu tos disayogikeun ku Gusti sapanjang taun tug dugikeun ka taun enggal ieu. Abdi sadayana dipaparin hikmat, dipaparin kamampuhan, dipaparin kakiatan anu sumpingna ti Gusti. Abdi muji syukur karena panyareng sareng pitulung anu sumpingna ti Gusti. Abdi teu tiasa nyarioskeun hiji-hijina namung ku abdi moal kaetang kaasih anu kaalaman ku abdi-abdi sadayana. Pangpangna abdi muji syukur dina tahun-tahun ieu. Abdi muji syukur oge bade ka Gusti anu tos disehatkeun sacara bahara-bihari deui. Abdi muji syukur karena panyarengan Gusti. Abdi muji syukur karena kakiatan kasehatan anu dipaparinkeun ka bade ka Gusti. Abdi kalintang bagja jamugana Gusti anu tos nyarengan. Gusti tos ngadamangkeun bade ka Gusti dina denget-denget ieu. Hatur rebu nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun kana pitulung sareng panyarengan Gusti. Abdi teu tiasa nyebatkeun hiji-hijina namung abdi percantan ieu sadayana mungsih karunia Gusti anu dipaparinkeun ka abdi-abdi sadayana. Kalian abdi ge muji syukur karena kasalametan anu dipaparinkeun ka abdi-abdi sadayana. Abdi tos dipilih ku Gusti dicanak ti alam anu poek dicanak
ditempatkeun di alam caang anu gilang gumilang. Abdi muji syukur kana panyarengan Gusti. Nuhun nu Maha Agung, nuhun Gusti Yesus, nuhun Gusti anu disembah ku Ibrahim, Ishak sareng Yakub, anu disembah ku abdi di lebet nami Yesus nu pinuh kawasa. Abdi nyangakeun panuhun syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan diri kita dan hati kita. Kita angkat satu pujian. Seperti yang kau ingini. Di momen perjamuan kasih ini, perjamuan kudus ini, kita menaikkan pujian ini, mengingat kembali bahwa bukan dengan barang yang fana Tuhan itu membayar dosa kita, tetapi karena darahnya yang tercurah, darahnya yang mahal, yang tiada noda dan celah, Dia yang menyelamatkan kita semua. Mari kita angkat pujian ini sebagai awal di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, bukan dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh karena kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ya Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mezbahmu Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu Tuhan,
yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. dan tinggalkan Jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Saya persilahkan kepada hambanya, letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa Surgawi, di awal hari tahun ini kami berada di hadapan Tuhan. Kami mau melangkah jalan di dunia ini bersama dengan Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau belajar daripada ketetapan firman Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menjelaskan dengan baik tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa firman Tuhan itu karena kuasa firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum hamba bicara, berikan urapi hamba-Mu, berikan kuasa, berikan kemampuan. Supaya hamba bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang berkumpul bersama dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Sama-sama mari kita ucapkan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2023 ini sebelum kita meneruskan perjalanan hidup di tahun ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sini masih kosong, supaya bisa lebih banyak lagi. Ibu dengan Bapak, ya. Yang saya bisa dipindahkan, yang saya punya, pindahkan, ya. Firman Tuhan kita mau belajar tentang hal ini. Bersiaplah dan seberangilah. Ini yang akan kita merenungkan bersama. Mari kita mau bersiaplah dan berseberangilah dengan prinsip yang Allah ajarkan untuk kita. Saya mengajak kita sekalian melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua
Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Ada prinsip-prinsip penting yang sudah belajar dari kebenaran ini. Dan saya mau sampaikan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Maka Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan memberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini ada prinsip yang penting untuk kita lihat di sini. Prinsipnya sama. Bagaimana prinsip itu Tuhan berikan lewat Tuhan, lewat Musa, lewat Tuhan, lewat Musa. Pesan ini juga untuk kita sekalian, karena di dalamnya ada prinsip yang penting untuk kita ketahui. Menyeberang dan berjalani dengan memiliki pengertian yang firman Allah ajarkan. Seperti Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, menyeberang, menjalani dengan memiliki pengertian yang firman ajarkan, bagaimana menjalani kehidupan. Bawalah kehidupan yang keluarga yang sesuai kehendak rencana Tuhan. Mari kita mau bawa kehidupan keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa pertanyaan yang ditanyakan setelah saya mengalami pendarahan di otak saya yang membuat saya mesti pelan sekali ngomong pun karena ada beberapa kali-kali kata-kata yang hilang. Itulah sebabnya hari ini saya masih sedang belajar di situ. Saudara, pertanyaan ini prinsipnya sama. Kalau saya karena stroke, saya hampir gak bisa ngomong. Saya gak bisa lihat uang, lupa ATM, lupa nama anak-anak yang ada di penglihatan saya, di mata saya. Waduh, saya bilang, kalau saya bisa lewat sampai Desember ini, saya bersyukur. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Kalau saya kemarin pergi ke rumahnya Pak Umar, saya mau coba, bisa enggak nih saya sudah nyupir. Saya memang dari Bandung ini pergi ke sana pakai mobil, karena saya tahu darah saya sudah bagus. Saya sudah bisa ngomong. Saya sudah bersaksi di mana-mana waktu Natalan. Jadi ini pasti Tuhan berikan kesempatan saya. Karena Tuhan masih berikan hidup kepada saya. Ada tugas dan pelayanan saya. Itulah sebab saya datang ke sana. Saya mau ikut, mau melayani. Saya mau hadir di dalam acara rumahnya Pak Umar itu. Padahal gunungnya saudara, bleur. Saya bilang, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan saya sampai ke sana. Saya pulang, bawa mobil sampai rumah. Apa itu? Hebat.
Saudara, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada saya kira prinsipnya sama. Itu Tuhan kirim adik saya yang agamanya Islam, agama Islam, datang dari Sumedang, khusus tanya kepada saya beberapa pertanyaan. Saya mau tanyakan, saya mau kasih tahu kepada, saya gak mau kasih tahu kepada saudara semuanya. Tetapi prinsipnya sama. Saya kira Tuhan sedang ngasih tahu sama saya. Saya ini punya prinsip tetap enggak pegang sama Tuhan. Walaupun saya sudah stroke, sudah mau mati. Antara hidup dan masuk surga. Saya kira Tuhan sedang pakai orang itu, nasihat saya, ngomong sama saya. Apakah kamu sudah tetap ikut Tuhan? Apakah? Saya kira pertanyaan ini prinsipnya sama. Tanyanya gini, ini beberapa pertanyaan yang lain. Dia bilang, AA teh rek tetap jadi Kristen. Wah, itu adik yang Muslim nanya sama saya, apakah rek tetap jadi Kristen cenah? Kenapa? Karena ini dia tahu dan Tuhan sedang kasih tahu, saya sudah stroke, saya punya pegangan enggak sama Tuhan. Saya dengar itu, saya bilang, oh saya tahu ini. Ini orang dipakai Tuhan untuk ngasih tahu kepada saya. Apakah saya tetap melayani Tuhan? Saya tetap prinsipnya percaya kepada Tuhan atau enggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat pertanyaan itu, mari kita merenungkan. Kemarin kan ada ya dokter, orang yang pinter, orang yang bisa, orang yang bicara di TV itu tiba-tiba stroke setelah acara siaran. Saya bilang, wih, ini sama ini anak ini sedangkan saya sakitnya, ada pendarahan di otaknya. Sampai sekarang dia masih stroke, masih belum bicara. Saya bilang, aduh, saya mau ngomong sama saudara. Kalau sebentar saudara pulang dari gereja ini, dan kalau pulang di jalan, waktu di jalan engkau stroke, saudara punya kepercayaan. Kalau kita gak bisa meneruskan perjalanan hidup kita di tahun ini, apakah engkau percaya sama Tuhan? Prinsip ini yang saya mau ajarkan untuk kita sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajaran Alkitab, kalau kita pelajari Alkitab, Allah memiliki rencana yang besar bagi semua manusia di dunia ini. Tuhan tuh punya rencana tuh begitu jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan itu ketika manusia jatuh dari dosa, pesan pertama adalah Allah akan memberikan jalan keluar. Tuhan sudah ucapkan itu sejak kejatuhan manusia. Saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 3. Waktu manusia jatuh, Tuhan kasih tahu, keturunannya akan meremukkan keremukan kepala. Siapa yang akan meremukkan itu? Siapa yang akan diremukkan itu? Saudara pelajari dari situ. Itu tentang Tuhan yang sudah merencanakan sebelum bahkan manusia jatuh.
Tuhan sudah rencanakan akan ada jalan keluar dari masalah ini. Nah, kalau saya lihat dalam Alkitab, rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Dan saya baca, pelajari. Apalagi setelah stroke ini, saya banyak waktu renungkan firman Tuhan, baca lagi, renungkan lagi. Saya lihat lagi bahan-bahan khotbah saya. Karena sering kali saya khotbah juga kadang. Ini aja pertama ditekankan, yang lain lupa. Tapi kalau saya renungkan, secara besar dari awal sampai rencana Tuhan begitu jelas. Kalau tadi Tuhan sudah rencanakan ada jalan keluarnya. Memang itu gak berhenti sampai di situ aja. Memang tahun-tahunnya beda-beda. Manusia juga hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Tetapi saya renungkan. Coba kita lihat sampai kepada kisah dari Abraham. Abraham dipilih oleh Tuhan dari semua orang untuk apa? Untuk melakukan rencana Tuhan itu. Tujuan yang sudah disampaikan dahulu itu memang lama sekali, seperti pohon ten Gusti teh. Tapi kalau kita lihat ini, oh ternyata Tuhan itu sabar. Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam Kejadian pasal 12 itu, Tuhan kasih tahu kepada kita, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, paling tidak saya kira beberapa agama di dunia ini dapat berkat dari Abraham ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah Ibrahim pun ini lama terus, ada yang mati, ada yang hidup. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam Alkitab, dari Abraham aja cukup lama itu sampai kepada kisah Yosua. Yosua bin Nun yang tadi kita baca. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, karena Allah memilih Yosua dan Nun ini, dikatakan hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rencana ini sesungguhnya memiliki makna yang bernilai kekal. Bukan hanya berhenti kepada bangsa Israel aja. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani, tempat yang dimaksudkan dengan tempat yang dengan orang Israel keluar dan masuk ke tanah Kanaan itu, rupanya ada makna lain yang lebih dalam lagi, dan kita bisa temukan dalam Ibrani pasal 11. Di dalam ayat yang ke-16,
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Jadi tanah yang Israel dituntun lewat Musa, lebih Yosua itu, Tuhan punya rencana untuk mereka, tetapi juga rencana untuk kita semuanya. Kenapa hanya bukan Kanaan saja? Karena ada tempat yang lebih benar lagi, yaitu tanah air surgawi. Tanah Kanaan. Tanah Kanaan sorgawi. Bukan tanah yang di negara yang di sana. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar. Seperti Tuhan sudah bilangkan kepada Hawa itu. Seperti Tuhan bilang juga kepada Abraham. Seperti Tuhan bicara juga kepada Yosua. Itulah sebabnya Tuhan ngomong sama kita yang hadir di jemaat ini, saudara, Tuhan punya rencana. Untuk apa? Untuk membawa kita sampai kepada tanah air sorgawi. Yang ibu sudah datang lebih dahulu ke sana. Yang dia sudah menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Seringkali kita masih belum ngerti gimana kehidupan mereka. Gimana sepanjang tahun ini banyak bicara tentang itu. Dan Tuhan berikan kepada teman-teman juga. Saya bilang begitu banyak di antara kita gak ngerti tentang surga itu. Dalam kebaktian penghiburan saya berkhotbah. Kenapa? Karena di antaranya kita semua, kita gak lihat alam-alam nyata ini. Alkitab memang ajarkan kepada kita kalau dunia ini dibagikan dalam 3 hal. Dunia di langit, tanah ini, dan laut. Alkitab ajarkan itu. Langit, di langit itu banyak sekali. Kalau hari ini kita cuma lihat matahari, bintang, peting, bintang, bulannya, petingnya bulan, isuknya berang. Tetapi kan kita tahu orang-orang yang belajar. Wah ternyata lain bintang aja. Ada matahari. Ada bintang-bintang yang lainnya. Wih, begitu luar biasa ya. Itu yang di atas. Yang di bawah. Nah kita orang tanah ini, orang dunia ini. Kemarin kita ke rumahnya Pak Umar itu. Dunia kita ternyata kan luas ya. Aduh. Tempat Pak Umar itu, bagus sekali tempatnya. Tapi jangan lupa, lain tempat Pak Umar wungkul dunia itu. Jawa Barat aja luar biasa. Jawa Barat Indonesia, pulau yang lain. Dunia ini dunia tanah ini. Ada di dalam situ. Di dunia, di air ini. Kita minggu-minggu, hari-hari, tiap hari minggu, hari-hari pasar. Di pasar itu banyak ikan-ikan kan ya. Saya suka ke pasar. Saya beli karena makanan yang lebih tepat untuk saya tuh ikan. Ternyata ikan teh loba pisan. Yang kita bisa makan cuman beberapa bentuk.
Sebanyak kan gak bisa dimakan. Belum yang gedenya lagi. Itu 3 tempat yang Tuhan tempatkan tentang kehidupan. Ini begitu luar biasa. Begitu hebat, bukan? Tapi kita gak tahu. Lebih dalam lagi. Di mana sorga teh sih? Kemarin kan pertanyaan Ibu Wati. Pak kumaha sorga teh? Sampai ke pertanyaan. Ya salah satunya mungkin dikawinkan deh. Mual cenah, nah gitu. Karena ada hamba Tuhan yang terus menunjuk saya, mau benerkan saya atau naon teh, ngabejaan. Papan pendeta nggak ngomong cenah, pendeta di luar kota. Tong dilatih cenah mau kawin. Pendeta mah bahaya cenah. Kamari Pak ngesabara tahun cenah teu kawin, teu boga rumah tangga. Geus 5 tahun, cek bawa teh. Puji Tuhan bisa. Tapi pendeta lain bilang, aduh bahaya ya pendeta bisa bahaya lamun gitu. Dan kita semua gak ngerti gimana kesurgaan itu. Tapi saya tahu kalau nanti di sana itu kita tidak akan kawin mengawinkan lagi. Pendeta mau didatangkan mau dijampu, mau dibantu, mau dijemput ku non teh awen leutik teh beda dari moal. Kelantaran di sana itu tidak kawin mengawinkan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini adalah di dunia ini. Lamun ulah leutik keneh kudu kawin, ya kudu kawin. Tapi lamun kaos saya gede kaos kolot kieu. Geus geringan gitu. Pira kok mikir deui soal gitu. Omong botol sampai terus mah ngabejan gitu. Itu mah urusan nu sajen. Saudara ini kasih Tuhan, ingat. Ingat apa? Ingat ada tanah surgawi yang Tuhan, dan kita sedang menuju ke sana. Kita kurang memperhatikan waktu. Kita di dunia ini bisa neangan duit, nyieun imah, meuli mobil, ngumpulkan duit. Kalau mati nanti apa ditunggukan itu? Apa dibawa mau di situ? Gak bisa. Saya sudah hampir mau mati. Jadi saya, persembahan nanti duit saya memahaya. Maca gitu bisa, duit gitu bisa, ATM gitu bisa. Ya udah, kumaha si aras we teh. Nah, di dunia kita nanti kalau kita mesti mati. Saudara, kita tahu kita bersiapkan diri kita untuk masuk ke tempat surgawi itu. Ini yang tujuan Tuhan kasih tahu kepada bangsa Israel. Karena kita juga tahu kita akan ke sana. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita ada prinsip penting. Ada 4 hal penting dalam menjalani rencana Allah. Ini juga menjadi berkat untuk kita sekalian. Ini rahasia, ini merupakan ketetapan penting. Ini ketetapan firman Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Yosua. Prinsipnya sama. Kasih tahun kepada Yosua, kasih tahu juga kepada kita sekalian. Seperti kepada bangsa Israel itu, sama juga dengan kita. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Prinsipnya sama ini.
Dan kalau saya sudah baca firman Tuhan, tapi saya nggak ngerti apa prinsipnya. Ini prinsip yang pertama ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita mau masuk tahun 2024. Kita perlu yang pertama punya kekuatan. Kuat dan teguh. Ini harus kita jalani. Tuhan ingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya kasih tahu gambar ini tentang Yosua ini. Ini seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin masuk ke tanah Kanaan itu. Dan Tuhan beritahukan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yuk, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena kita akan menjalani tahun ini cukup lama. Selalu waktu kita mesti dengarkan, kuatkan, teguhkan. Jangan lemah, jangan royok, kuatkan dan teguhkan. Teguhkan keyakinan saudara. Teguhkan agama percaya saudara. Teguhkan, kuatkan kita di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Jangan sembarangan. Dan bertindaklah hati ini menetapkan, dikatakan di dalam ayat ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberikan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara punya Alkitab bukan? Bahkan sekarang kita bisa dengar juga khotbah itu, dengar itu Alkitab itu dari TV HP ini. Sambil masak kita bisa dengar pertanyaan Alkitab itu atau pembacaan Alkitab itu. Kalau saudara belum tahu, minta sama majelis tunjukkan gimana supaya sambil masak kita sambil Alkitab. Pesan Tuhan yang kedua itu, bertindaklah hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Kudu daek maca Alkitab. Dengekeun firman Tuhan. Bahkan jangan sampai orang Kristen sudah lama jadi Kristen tengarti te beres-beres maca Alkitab. Jangan. Hitung pengalaman kita ada ikut Tuhan. Jadi orang Kristen itu sudah berapa kali membaca Alkitab. Mempeng ayeuna ayatna, penting ayat teh nih. Baca Alkitab itu. Sampai mesare, sampai bari masak, bari nyeseuh. Keun antep ke sina maca supaya otak kita asup tah firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gambar ini mengingatkan kita rajin. Zaman dulu mah Alkitab pun sulit. Sekarang kan Alkitab banyak. Bahkan saudara punya beberapa Alkitab belum pernah dibaca. Sekarang yuk, tahun 2023 mengpengcan maut. Ulah nepikeun kakup malaikat ditanya. Geus sabaraha kali maca Alkitab? Aduh poho. Can maca, jangan sampai gitu. Mengpengcan stroke. Saudara, dengar itu. Ya, dengar itu. Hamba Tuhan yang gak bisa ngomong kayak keledai itu. Tuhan pakai saya sekarang.
Ayo kita bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Ini. Dan yang ketiga, jangan engkau lupa memperhatikan kitab Taurat. Jadi ini dua hal yang terus. Teguhkan, kuatkan firman Tuhan. Tetapi renungkan itu. Itulah sebabnya majelis itu kasih tahu. Sok atuh datang pae bingah teh. Ieu mau ngal minggu di bijaan. Iran rek ngilu ka bingah. Oh bodoh datang saudara. Kamararananya, imana mah ada. Deket di situ, mobilnya bisa kapan. Boga make mobil sorangan, bisa make mobil naon lagi yang sekarang kan. Tapi hesanya, nahenya. Ka Ibu Lanit, eueuh nu datang. Ka imahna Pak Mesak, eueuh. Nu kabaktian cuman mun teu dipamesak di Ibu Lanit. Ka Ibu Umar jauh teuing. Komo deui nu jauh. Nu deket ke hese. Ingat firman Tuhan. Samemeh maot. Ieu pendeta nu ngomong. Anu geus teu bisa ngomong tadina, tapi bisa ngomong deui. Ngingetkeun saudara. Karena kita mau ke surga kan. Jangan sampai nanti kita di surga, orang tuh bisa ngomong. Poho deui teu maca kisahna segala macam. Renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita, pada di surga itu dulu luar biasa banyak sekali. Tapi seringkali kita tidak siap. Jemaat-jemaat leuwih waktu nanti dipakai ke maca TikTok. Tok-tek. Itu kan itu terus tok-tek terus TikTok. Aduh iya mah. WA atau cerita-cerita orang yang ceritakan soal perkawinan, pernikahan atau perceraian segala macam. Geus teu kudu dipikirkeun nu kitu mah. TV juga udah banyak sekarang. Geus teu kudu tinggalin nu kitu mah. Firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Mengpencan maut, saudara. Saya ngomong kenapa? Karena saya sudah mau mati. Saya sudah tahu. Aduh, ini aku diingatkan jemaat-jemaat Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kalau suka renang firman Tuhan, yang suka firman merenungkan itu rahasia untuk saudara, berkat untuk kita sekalian. Oleh sebab itu yuk, gunakan waktu teh. Mengpencam maut. Renungkan firman Tuhan. Ini musuh ngomong kepada Yosua sebelum dia jadi pemimpin selanjutnya. Kasih tahu ya, kamu ya, kayak Yosua gitu. Nah anggap kawasi Musa ngesrek maut, ngasih ke saudara-saudara. Saudara tahu. Dan ini kekayaan untuk kita sekalian. Supaya apa? Supaya berbahagia menjalani tahun ini. Lamun kau Gusti merean nepikeun ka akhir tahunnya, puji Tuhan lah. Tapi lamun jangan salah, pulang dari sini, saudara pulang. Kayak stroke, kayak si itu Indra itu. Jangan sampai gitu. Tetapi pulang dari sini siapnya baca Alkitabnya. Nah yang keempat yang dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati. Ini rahasia. Jangan tawar hati. Aduh banyak orang kasih tahu, aduh tahun harus make poek. Ekonomi, heje, ohos, sulit. Nges tawar hati. Percaya ke Tuhan. Saya kayak pendeta anu teu usaha tapi anggar bisa dahar keneh. Oh, pendeta masuk dikirim ke majelis daharun. Memang waktu kemarin saya sakit itu loba nu ngirim. Ya puji Tuhan. Hatur nuhun kirimanana. Tetapi artinya
Orang yang gak melayani aja, Tuhan peliharakan kita. Tetapi jangan berarti bahwa yang gak usaha, gak perlu. Jangan. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan, yuk berusaha. Tetapi dengan sertai dengan jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan lihat terlalu kayak matahari, kayak bulan-bulan, kayak apa? Tawan matahari mau ala rek hujan mau ini tah. Jangan usah gitu. Jalani aja. Tuhan percaya akan menolong saudara. Tuhan akan memelihara engkau. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan perhatikan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini percaya. Tuhan menyertaimu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Usaha di mana, angkat ke mana, percaya Tuhan memelihara. Pak Suryadi oge, rek nyupiran, munurkeun, kedung langsung lampu, teh matahari ya, nanti lenget, api, melem motor mobil. Tapi Tuhan memelihara. Hirup kene, berkhotbah, melayani kene. Puji Tuhan, aduh cinta, pendeta rek maut, kabelem, kumaha. Tapi Tuhan memelihara, percaya Tuhan. Saya percaya kamari ke gunung oke, percayalah. Kajen tinggal seterus bisa jalan kene. Balik mobil, kruk, aduh rusak mobil. Kamari itu beresan yang harap. Terus beresin sendiri dengan Pak jangan belum kuat, kuat lah Bapak. Kehanap, omean, kuselangan, cager. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya cuma terus cicing terus, loba pekerjaan, kok beresan, lampu, bersihan, kamar, beresan, kenapa? Nanti, baju-baju, tas dicuci, tapi can anu nitis, nu ngebersihan, keserangan, kesempatan hidup di dunia ini. Sampai maut. Saudara kasih Tuhan, percaya Tuhan menyertai, sehat sampai pulang sini, selamat sampai bisa sare penting. Puji Tuhan tadi saya masih bangun. Prinsip terus, saudara. Prinsip ini kita berlanjut terus. Lihat di dalam kisah ini. Ada kisah ini, orang Sundal, Rahab, Tuhan pilih kan? Kenapa ada di sini, di kisah ini? Saya perhatikan Tuhan apa maksudnya? Tuhan kasih tahu sama saya tentang, ini yang perlu kita ketahui. Rahab ini siapa sih? Dia kan binatang biasa, orang biasa kan. Ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan dan dia melihat rencana Tuhan itu. Dan dia menerima. Dan dia memilih pilihan itu. Tuhan percaya sama Tuhan, ikut Tuhan. Dan perhatikan saudara, siapa Rahab ini? Di dalam Matius pasal 1 itu, ada 2 wanita masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Seperti diucapkan sama Tuhan kepada Yosua, kepada wanita dan Adam, tempat apa? Surga ada di situ. Tuhan sudah pesankan itu. Dan dari garisan itu, ini diantaranya
wanita ini, Rahab dan Rut. Ini orang-orang yang bukan orang Israel. Tetapi masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, di antara kita sekalian di sini ini, kita ini orang-orang siapa sih? Tetapi seringkali kita gak menghargai panggilan Tuhan. Di gereja kayak gini, diajak melayani, gak mau. Sibuk we terus neangan duit. Tapi pelayanan dilupakan. Tidak mau. Saudara, Tuhan juga mau. Supaya hidupmu ini seperti Rahab ini. Seperti Rut ini. Yang dipilih oleh Tuhan. Masuk di dalam garisan bersama sedang menuju ke surga. Seperti Kanaan itu. Mungkin ada sebagai persembahan atau sebagai yang lain. Gak apa-apa, ikut aja. Gereja kita adalah gereja yang dipimpin oleh Tuhan supaya kita memimpin yang benar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya gak mau seperti hamba Tuhan yang lain. Gereja-gereja lain, pendeta sampai ada yang duitnya loba. Bisa beli imah rupa-rupa, mobil rupa-rupa, duitnya loba. Kita gak mau. Kenapa? Karena kita bukan hidup untuk di dunia. Pendeta bisa ganti-ganti mobil. Saya dari dulu tetap mobil ini. Kenapa? Karena tujuan saya bukan di surga. Dan oleh sebab itu mari kita mau siapkan hidup kita menuju kekekalan nanti. Dan kita melakukan apa yang kita punya di dunia ini untuk sesuatu yang berharga. Gereja kita dalam soal keuangan, kita sudah siapkan itu. Tidak ada pendeta yang diberikan hak untuk mengatur uang. Gereja kita enggak. Bahkan sampai waktu dalam rapat, dia bilang, menang tetamun pendeta kayak menang ayah persembahan 1 miliar. Tapi nu nyarita ngomong, moal ayah pak, nu sakit mah jadi. Tapi cinta ulah salah loh. Nanti ada orang yang datang ke sini mau duit 1 miliar. Namun saudara percaya bahwa berapa persen itu untuk pendeta? Pendeta bisa boga segala rupa. Dia bilang enggak, dari atas yang mana? Atasnya berapa? Kalau batasnya umpamanya 10 juz. Enggak, ya udah segitu aja. Mun menang loba gitu, ya bikin sakituna. Selebihnya jangan. Kemarin zaman apa? Zaman di tojos itu vaksin. Saya gak mau. Kenapa? Karena termasuk saya iman ya udahlah. Gak mau lah. Ada guan kayak tapi kan Kang Mari setruk ditanya Pak punya sipun apa punya vaksin kak? Bilang enggak, saya dari dulu. Oh tidak naon. Balik dia sampai sekarang cager kayaknya. Dan ternyata tubuh saya lebih sehat daripada yang sudah yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan kasih tahu kepada kita sekalian. Yuk, mari kita punya waktu. Siapa saja kita di sini. Supaya kita masuk seperti Rahab. Menjadi Rut. Ada Rut-Rut di sini yang hadir tapi punya jiwa yang iman. Masuk di dalam tugas. Remaja-remaja di sini jangan takut masuk. Jangan merasa aduh saya nanti ya kan ada kan jemaat yang gitu. Akhirnya pindah dari sini kenapa? Karena dia ke gereja yang lain. Di sini tidak ada Roh Kudus nah. Saya bilang kok gitu orangnya. Tetapi yang taunya dia neangan lalaki. Sama. Banyak sekali agama-agama orang-orang Kristen
ibadah itu untuk tujuan usaha. Nah usuhana nu hayang boga salaki ada pemajikan dia. Ya kalau pindah kayak gitu karena pernikahan gitu ya gak apa-apa silahkan. Tapi jangan karena soal itu. Tapi cari Tuhan yang benar. Supaya apa? Nanti bisa ke sorga nanti bener-bener. Setelah di Alkitab dikatakan ada perhatian orang yang memberi contoh. Selain Ruth, Rahab, ada Yusuf dan Maria ya. Ini kan kisah Natal nih. Menjadi cerita untuk kita sekalian. Yusuf dan Maria ini orang-orang yang memilih panggilan Tuhan. Dan Tuhan pilih Maria sebagai penggenap dari janji Tuhan itu. Dan bukan hanya Maria tapi Yusuf. Yusuf itu hatinya tuh baik. Walaupun dia punya rencana untuk membutuhkan pernikahan. Tetapi Tuhan mereka, oh ini memang orang ini. Oleh sebab itu di sini mungkin ada di antara kita yang rohaninya sejak Yusuf, seperti Maria. Yuk kita terlibat dalam rencana Tuhan. Ya mungkin akan melahirkan orang-orang yang diselamatkan. Di dalam Matius 1 itu kan kalau tadi Maria, ini Yusuf. Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Itu luar biasa untuk kita. Ini pesan khotbah untuk kita sekalian. Dari khotbah seorang yang gak bisa ngomong lagi itu. Pesan ini sebagai pesan khotbah. Supaya Tuhan mau supaya kita menjadi pelayanan Tuhan. Jalani kehidupan dengan mengikuti rencana Tuhan. Jalani kehidupan dengan mengikuti rencana Tuhan. Tuhan punya rencana enggak? Ya jalani aja. Kalau mengikuti rencana Tuhan, jalani aja. Kalau enggak ya jangan. Jadi sampai hari ini terus saya cuma mencarani kehendak Tuhan. Mau enggak? Kalau saya mau jalan. Di tahun 2023 ini, yuk kita mau jalani kehidupan. Dengan cara mengikuti ketetapan Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa di antara kita melakukan tugasnya dengan benar. Kemarin saya menyelesaikan mobil. Pak, ken baelah cenah tong dibayar. Cing tentong ini pendeta itu kudu mayar. Mungkin dicarekan ke Gusti. Saya mau gak bawa duit. Antek tenan naon. Akhirnya bilang, yang kewe paheula cenah Pak. Paksa we ayeuna teh pake we heula cenah. Bisi aya kurang kene ka deui. Tapi can dibayar. Tapi saya tahu hatinya adalah baik. Dia tahu bahwa tujuan hidup kita bukan cari uang. Tapi untuk kehidupan yang kekal. Saya mau mengajak supaya kita punya prinsip yang menuju kepada kehidupan yang benar itu. Jalani dengan cara yang lain. Jalani dengan cara jalan yang lain, hati-hati. Saya cuma mengingatkan, ini pengertian, mungkin sementara saya kurang jelas ngomongnya. Tetapi prinsip ini adalah jalani tahun ini dengan cara jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada beberapa yang lain. Yang pertama, lihat dan perhatikan jalan terobosan yang Tuhan berikan. Jadi tahun 2020 banyak masalah persoalan, tapi buat terobosan-terobosan serta dengan Tuhan. Ikuti jalan itu. Kalau Tuhan buka, jalan. Kalau tutup, jangan. Ikuti aja sesuai dengan pimpinan Tuhan.
Jangan pakai prinsip dan cara yang biasa. Ini ada prinsip yang saya mau kasih tahu. Prinsip yang Tuhan pesankan kepada orang Majus. Ketika Tuhan ngasih tahu kepada orang Majus itu, dalam mimpi balik. Tapi tong ke jalan kamari. Jalan ke tempat lain. Ini prinsip nih. Kita akan jalani tahun 2002. Ini kalau Tuhan tuntun kita, kudu belok ke sini, ya udah jalan ke sini. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Dan prinsip orang Samaria ini, dia jalan. Dia memang bisa dikejar, tetapi tetap selamat sampai. Dan mari kita mau pegang ini. Ya jalani aja. Jalani aja setiap itu sesuai dengan prinsip ini. Prinsip Yosua, prinsip Rahab, prinsip Rut, prinsip Yusuf, prinsip Maria, dan prinsip Majus. Prinsip ini mau terapkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tahun 2003 ini kita hidup kita sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Mari kita mau tunggulkan kepala, kita mau berdoa. Sementara saya sudah berkhotbah tadi, mungkin bisa jadi kurang jelas. Tetapi saya sudah berdoa dari kemarin, dari bahkan beberapa minggu, supaya prinsip ini bisa menjadi prinsip yang ditangkap oleh saudara. Bahwa Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Terapkan dalam kehidupan saudara. Terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Tuhan yang mengikuti kehidupan manusia di dunia ini. Sampai saat ini, sampai tahun ini. Tuhan tetap adalah pribadi yang punya rencana yang besar untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sebagai umat-umat Tuhan kurang mengerti rencana Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti bangsa Israel. Dari negara yang memperbudak mereka. Dituntun oleh Tuhan. Masuk jalan-jalan yang begitu berat. Tapi akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Seperti kami juga. Mungkin mengalami pengalaman yang kering. Ada daerah yang sulit. Tapi kami tahu ya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan akan menuntun kami sampai tujuan yang bukan hanya di dunia. Tetapi tanah Kanawi yang mulia di surga. Di mana Tuhan hidup, Tuhan bertahta di dalam kemuliaan. Tolong kami untuk tidak memperhatikan
hal-hal dunia ini. Karena semua akan ditinggalkan. Rumah, mobil, uang, semua harga-harga di rumah, harga kekayaan, semua akan tinggalkan. Sementara kami akan ke surga dalam kemuliaan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami untuk memiliki kehidupan kami sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tolonglah kami Tuhan supaya punya prinsip sesuai ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami anggota-anggota jemaat supaya menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa. Sama-sama mari kita ucapkan amin. 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 Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Memang tahun 2022 secara manusia itu tahun yang berat. Ya. Dalam pelayanan ini kita diperhadapkan saat Bapak sakit. Bukan takut, tapi menjadi pergumulan yang luar biasa. Di tahun 2022 ini juga saya mengalami bagaimana berada di ujung kematian. Lek dibelem hirup-hirup. Tapi kita bisa melewati itu karena satu, berpegang dalam tangan Tuhan. Amin. 2023 kita akan hadapi dengan kekuatan. Katakan Tuhan, berseberanglah, menyeberanglah bersama dengan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita hari ini. Mari kita perbaharui pengakuan iman kita kepada Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita secara pelan-pelan membacanya supaya kita meresapi dan memahami. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin setiap orang kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula dengan perjamuan kudus harus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan dan anggota tubuh Kristus.
Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda karunia-karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya adanya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan yang kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Dalam suasana doa saya mengundang para hamba Tuhan yang akan membagikan, dan kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa surgawi, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang sudah mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua yang harusnya binasa. Tapi kami percaya, saat kami percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, kami memperoleh hidup yang kekal. Siang hari ini ya Tuhan, kami akan memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan memakan dan meminum anggur dan roti perjamuan kudus ini. Kiranya sebelum kami memasuki tahun yang baru, tahun di mana banyak tantangan dan cobaan, tapi kami akan mengawalinya dengan memperingati pengorbanan Tuhan. Dan kami yakin saat kami memasuki tahun 2023 ini, ada kuasa darah Yesus yang mengalir, ada kuasa Allah yang mengikuti dan menyertai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan hamba-hambamu, sucikan dan kuduskan saat membagikan roti dan anggur ini. Dan kami semua jemaat Tuhan menerima pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami menuju kepada surgawi yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat dipersilakan duduk dan kita mengambil doa. Bapak Ibu bisa mengambil bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis dari gereja manapun, Bapak Ibu bisa mengambil roti perjamuan kudus. Bagi yang belum melaksanakan baptisan, untuk sementara ditunda dulu. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis di gereja manapun, silahkan ambil dan kita duduk dalam sikap doa sambil membuka dan mempersiapkan roti perjamuan kudus.
Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri dengan roti di tangan kanan kita sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah jemaat percaya roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita ambil cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah jemaat percaya cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur bagaimana besar setia Tuhan atas kita semua. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa surgawi, Bapa yang mulia dan Bapa yang agung, terima kasih untuk karya besar Tuhan di kayu salib. Tuhan yang lahir ke dalam dunia, mati dan menyelamatkan kami semua. Tuhan yang sudah rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa dan salah kami. Untuk bisa mengalahkan setiap sakit penyakit. Untuk bisa mengalahkan setiap masalah dan pergumulan. Siang hari ini Bapa, kami semua menikmati perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, saat kami menghadapi tahun yang baru, kami memegang tangan Tuhan yang penuh dengan bilur-bilur darah. Kami serahkan ya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, setiap pergumulan yang kami hadapi di tahun 2022. Dan kami pegang janji Tuhan, 2023 kami bisa menghadapi semuanya ini. Kami yang sedang menghadapi sakit penyakit ya Bapa, yang mungkin tahun 2022 tak kunjung sembuh. Siang hari ini Bapa, di awal tahun ini, di Januari ini Tuhan, kami serahkan setiap sakit penyakit yang kami hadapi. Biarlah bilur-bilur darah Yesus yang akan mengangkat dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Dengan iman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit penyakit apapun juga yang kita alami, darah itu yang sudah menyembuhkan Bapak Gembala, darah itu yang sudah menyembuhkan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap pergumulan, kami serahkan segenap masalah yang kami hadapi. Seperti Yosua saat menyeberangi peperangan, saat melewati tongkat estafet, dia pegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah berkat Tuhan itu melimpah atas kehidupan kami. Dan kami mau melewati dan memasuki tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan ada beberapa acara tambahan ibadah. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua yang hadir dalam ibadah awal tahun 2023 ini. Ya. Tuhan memberkati kehadiran kita dan kita tetap semangat, tetap kuat sesuai firman Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatimu. Ya, kita akan melangkahkan di tahun 2023. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 8 Januari 2023 ibadah seperti biasa jam 8 pagi ya. Ibadah sekolah minggu juga dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 4. Kita siapkan menyongsong tahun ini, yuk kita rajin ibadah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dan puasa awal tahun ya. Dilaksanakan mulai hari Senin besok tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 7 Januari. Bapak Ibu bisa mengikutinya di tempat ini secara langsung, dan bagi mereka yang jauh, Bapak Ibu silakan hadir di dalam Zoom. Tapi lebih enak kayaknya di sini ya, jam 6 sore ya. Saya undang kita semua bisa hadir mempersiapkan memasuki tahun ini. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Seperti biasa hari Sabtu ada doa Sabat. Ini juga dilaksanakan masih dalam Zoom. Bapak Ibu bisa hadir, bisa mengikuti. Yuk kita bertumbuh bersama di dalam doa kita kepada Tuhan ya. Laporan keuangan bulan Desember 2022. Penerimaan yang di majelis terima ini berupa persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, juga persembahan dari kaum muda, persembahan dari sekolah minggu. Terkumpul penerimaan sejumlah 13.457.000 rupiah. Pengeluarannya 10.711.600 rupiah. Jadi ada saldo 2.745.400 rupiah. Saldo diakonia 868.542 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan dalam persembahan ini sehingga pelayanan kita masih tetap berjalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di bulan Desember ini ya. Yang pertama tanggal 25 Desember kemarin Saudari Kristi ya. Kita akan doakan. Tanggal 28 Desember Ibu Tina. Tanggal 30 Desember Ibu Wati. Tanggal 31 Desember ada 3 orang, yaitu Ibu Entai, Pak Dadi dan Lasel ya. Ulang tahun pernikahan yang ke-29 itu tanggal 26 Desember ada pengantin baru Pak Mesak dan Ibu Lingling ya. Kita akan doakan ya. Bisi lupa sok nu ulang tahun majeng kapayun. Kawas kamari Natal hilap didoakeun. Ya anu ulang tahun majeng kapayun. Ya sekali lagi mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang sungguh luar biasa Tuhan beri. Kita bersyukur ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa sepanjang tahun 2022. Dan hari ini
kami akan melangkahkan kaki memasuki 2023 dengan memegang teguh tangan Tuhan. Dan bimbing kami semua, pegang kami semua. Biarlah kami bisa melewati dan menyeberangi, memasuki tahun 2023 ini bersama dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini kami bersyukur juga untuk setiap saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia, baik dalam pernikahan, baik dalam kehidupan kelahiran. Dan kami siang hari ini mau bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berbahagia ini. Siang hari ini Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga Pak Mesak dan Ibu Lingling. Tuhan yang sudah mempersatukan keluarga ini. Tuhan juga yang akan memberkati perjalanan hidup selanjutnya. Biarlah berkat Tuhan diturunkan atas kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang keluarga Pak Mesak dan Ibu Liling hadapi, biarlah penyertaan Tuhan yang akan menyertai, memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan secara pribadi. Biarlah anak, cucu, mantunya juga Tuhan berkati perjalanan hidup selanjutnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pakai keluarga ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Seperti Tuhan sudah memakai orang tua mereka. Menjadi terang, menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk saudara kami Kristi yang tanggal 25 Desember Tuhan sudah berkati dengan ditambahkannya umur. Kiranya berkat Tuhan diturunkan atas kehidupan Kristi. Tuhan pakai lebih hari lebih indah lagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Tuhan turunkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Kristi juga semakin hari diberi kesehatan, pergumulan yang saat kakinya mengalami kecelakaan, Tuhan akan pulihkan kembali. Tulang-tulang yang patah, Tuhan akan memberikan kesempurnaan kembali. Biarlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kristi beroleh sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Tina yang tanggal 28 Desember, Tuhan sudah berikan usianya yang baru. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya berkat dan pertolongan anugerah Tuhan yang akan menyertai perjalanan Ibu Tina selanjutnya. Tuhan memberkati Ibu Tina sebagai ibu rumah tangga dalam di tengah-tengah keluarga bersama suami dan anak-anaknya. Engkau turunkan berkat kasih sukacita Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menyertai dalam pekerjaan dan usahanya. Dan biarlah sukacita Tuhan dalam suasana Natal ini mengalir atas kehidupan dan keluarga Ibu Tina dalam perjalanan hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Wati yang tanggal 30 Desember Tuhan sudah tambahkan usianya. Biarlah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang akan menyertai Ibu Wati sebagai ibu rumah tangga di tengah-tengah suami dan anak-anaknya. Tuhan turunkan berkat damai sejahtera serta sukacita. Biarlah dalam setiap pergumulan yang dihadapi Ibu Wati, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan menolong, Tuhan menyertai perjalanan hidup selanjutnya. Sehingga Ibu Wati dipakai oleh Tuhan lebih hari lebih indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau beri kesehatan, Engkau jaga dan lindungi. Sehingga Ibu Wati bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Entah yang tanggal 31 Desember Tuhan sudah tambahkan umur di usianya. Kiranya berkat dan damai sejahtera sukacita yang datangnya dari Tuhan akan mengalir dalam perjalanan hidup selanjutnya Ibu Entah. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah. Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup Mak Entah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Dadi yang hari ini tidak hadir. Kami tahu Tuhan juga yang sudah memberkati Pak Dadi dalam
perjalanan hidupnya. Selanjutnya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan memberkati Pak Dadi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, dalam keluarganya. Kiranya keluarga ini juga Tuhan akan turunkan berkat atas perjalanan selanjutnya dalam kehidupan Pak Dadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak Lasel yang tanggal 31 Desember Tuhan sudah tambahkan usianya kembali. Tuhan yang sudah memberkati melalui pasangan keluarga Ibu Ria, Tuhan juga akan memberkati Lasel dalam perjalanan selanjutnya. Tuhan memberkati kesehatannya, pertumbuhannya, masa depan, cita-cita anak ini, serta pasangan hidup anak ini. Dan Tuhan akan menyediakan memberkati Pak Tendi dan Ibu Ria yang membesarkan anak ini dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini Bapak, kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari ini tidak hadir. Baik mereka yang mungkin sedang sakit, baik mereka yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Dalam situasi memasuki tahun yang baru ini. Begitu banyak prediksi, begitu banyak pengamat-pengamat yang memandang tahun 2023 ini menjadi tahun kegelapan. Tahun resesi. Tahun di mana kami tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan sudah memilih pemerintah ini, memilih para pemimpin negara kami. Bapak Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden, dengan para menteri, dengan unsur-unsur muspida hingga tingkat paling bawah, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin negara kami, untuk bisa membawa negeri ini bangkit kembali, untuk bisa membawa bangsa ini pulih kembali. Itu karena turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa permohonan kami yang dalam jauh pada kesempurnaan. Tapi kami yakin kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tuhan yang sudah menyertai Musa. Tuhan yang sudah memakai Yosua. Tuhan juga yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Percayalah, saat kita meninggalkan tempat ini, saat kita melangkahkan kaki memasuki tahun 2023, Tuhan yang akan menyertai kita semua. Tadahkanlah tangan kita dan ucapkan amin setiap kata-kata berkat yang diucapkan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah. Masuki tahun 2023 ini, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, dan penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah ini menjadi ucapan doa syukur kita pujian ini. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.